Jadi ini bukan berarti saya telat dalam penanganannya ya. Jadi supaya teman-teman itu nanti dapat memahami bagaimana cara penanganan kumbang malam apogonia ini. Jika teman-teman pengen menemukan kumbang malamnya ini, datanglah ke kebun, kemudian dicek ya, di balik daun ini. Dia memakannya dari belakang daunnya ini. Kalau teman-teman cek di atasnya, itu nggak akan menemukan kumbang apogonianya. Hari ini survei untuk varietas yang ambi yang kita tanam 1 bulan lalu ya. Jadi hari ini mulai terlihat serangan kumbang malam apogonia. Jadi kumbang malam apogonia itu melakukan serangannya pada waktu malam hari. Jadi setelah matahari terbenam ya, kurang lebih jam 7 sampai malam hari. Itu mereka sembunyi di bawah daun ini mas ya. Jadi mereka memakannya. Apabila hari ini kita biarkan berlarut-larut, maka daun muda kelapa sawit kita ini akan habis. Ini ya. Jadi sekarang sudah nampak banyak yang berlubang-lubang. Jadi lubang-lubang seperti ini adalah bekas gigitan dari kumbang apogonia karena makanannya memang daun muda kelapa sawit ini. Inilah penyebabnya ya mas ya. Jadi setelah 1 bulan saya tanam di lahan ini, karena sekarang juga masih masuk musim kemarau, jadi belum ada pemupukan urea 1 on ya. Ini juga sudah mulai nampak kekurangan unsur hara nitrogen. Harusnya sudah mulai dipupuk urea 1 on, jadi untuk mengembalikan fotosintesisnya kembali sempurna ya. Tapi sekarang edisi penanganan kumbang malam apogonia saja. Ini sudah berlubang, kita tengok yang sebelah sana yang memang sudah diserang apogonia juga. Kita cek sana ya. Ini 1 batang, itu yang di sebelah sana ada juga. Ini juga sudah diserang oleh kumbang malam apogonia. Jadi buat teman-teman semua, serangan kumbang malam apogonia itu terjadi pada waktu fase TBM 1 ya. Itu sangat masif terjadi karena daun muda kelapa sawit kita itu kemungkinan rasanya enak mungkin ya. Jadi dihabiskan oleh kumbang malam apogonia. Jadi ini bukan berarti saya telat dalam penanganan. Jadi supaya teman-teman itu nanti dapat memahami bagaimana cara penanganan kumbang malam apogonia ini. Jika teman-teman pengen menemukan kumbang malamnya ini, datanglah ke kebun, kemudian dicek ya, di balik daun ini. Dia memakannya dari belakang daunnya ini. Kalau teman-teman cek di atasnya, itu nggak akan menemukan kumbang apogonianya. Jadi di sebalik daun ini ya. Langkah yang terbaik adalah melakukan penyemprotan dengan insektisida jenis regen. Itu kalau 1 capnya itu wajib untuk separuh ya. Jadi 50 ml itu kita bagi 2. 1 botol 50 ml regen itu untuk 2 cap ukuran 15 sampai 16 liter. Jadi langsung saja ke prakteknya. Kita larutkan regennya untuk penyemprotan dari bibitnya ini supaya tidak dimakan oleh kumbang apogonia lagi. Jadi setiap 10 hari sekali harus dilakukan penyemprotan ulang agar kumbang apogonia yang ada di sekitar sini dapat terkendali ya. Jadi tidak menyerang ini lagi. Jadi apabila telat kembali penyemprotannya maka akan nasibnya seperti ini, masih dimakan terus. Langsung saja kita prakteknya. Sekarang langsung ya ke prakteknya. Ini adalah regen 50. Jadi ini masuk kategori insektisida sistemik racun kontak dan lambung. Jadi apabila apogonianya tadi memakan daun kelapa sawit kita, dapat dipastikan besok paginya dia sudah almarhum ya. Jadi kembali ke menghadap Yang Maha Kuasa. Jadi inilah langkah yang paling bagus dalam penanggulangan apogonia. Jadi untuk 1 botol ini idealnya ya hanya untuk 2 cap 15 liter atau 16 liter ya. Jadi perlu diingat ya. Jadi per 25 mili itu untuk 1 cap. Nah untuk penanganan kali ini karena jumlah batangnya hanya 16 batang, jadi saya gunakan 5 liter air ini. Kemudian untuk regennya hanya 1 tutup botol ini aja ya, sekitar 5 mili, 5 sampai 8 mili lah. Karena ini tidak ada takaran bakunya, jadi kurang lebih 5 sampai 8 mili. Langsung ya. Nah untuk menambah agar
lebih merekat bagus lagi, jadi tidak mudah tercuci. Kemudian dalam proses merekatnya regen ini lebih baik, gunakanlah perekat ya. Jadi ini perekat merek Dagang Mantap. Ini kalau di tempat saya harganya 15.000 per 1 liter. Kalau mau menggunakan produk DGW juga bisa, spreader ya namanya, tapi harganya lebih mahal. Itu berkisar antara kisaran 35 sampai 65.000 di tempat saya, tergantung ukuran isinya juga ya. Langsung saja kita praktekkan. Jadi untuk regennya kita pakai satu tutup ini saja ya, karena cuma 5 liter air. Nah, cukup seperti ini. Kita masukkan. Kita letakkan sini dulu. Kemudian masukkan air separuh dulu. Nah, setelah airnya masuk, hati-hati ya, ini beracun. Jadi setelah menyentuh regen ini nanti kita cuci tangan supaya tidak meracuni kita juga. Kita tutup kembali. Nah, untuk perekatnya ini teman-teman boleh memakai satu tutup atau 2 tutup ya. Jadi supaya lebih cospleng lagi, biar almarhum itu apogonianya. Satu tutup. Kita pakai yang sedikit lebih keras. Ini fungsinya hanya membantu merekatkan pada permukaan kelapa sawit kita. Jadi supaya lebih cospleng lagi ya. Oke, langsung saja kita masukkan semua. Nah, oke, siap kita aplikasikan. Perlu teman-teman ingat juga, di dalam proses penyemprotan regen ini itu juga harus menggunakan waktu ya. Jadi kalau tidak pagi hari dari jam 7 sampai jam 10 pagi, atau sore hari sekalian jam 4 sampai jam 6 sore. Itu tujuannya supaya dalam penyemprotan kita ini, insektisida ini ya, di jam-jam tersebut stomata kelapa sawit kita itu sedang terbuka. Jadi ketika kita menyemprotnya, jadi insektisida itu benar-benar masuk ke dalam jaringan tubuh kelapa sawit kita, sehingga apabila ada hama yang memakan kelapa sawit kita maka dapat dipastikan almarhum karena racun sistemik ini ya. Jadi dapat meracuni lambung dari hama yang memakan kelapa sawit kita tadi, jenis apogonia. Langsung saja ke prakteknya, kita semprotkan. Ya, jadi penyemprotan kita mulai dari bagian bawahnya. Seperti ini. Nah, sudah. Pastikan merata dalam proses penyemprotannya. Jadi supaya tidak ada lagi yang tidak terkena insektisidanya ya. Jadi pastikan bahwa semuanya terkena. Ini satu batang, kita semprot yang sebelah sana. Cukup. Jadi sudah terlihat basah. Ini sudah cukup. Dan perekat tadi fungsinya adalah untuk merekatkan di permukaan dan juga belakangnya ya. Jadi nanti benar-benar insektisida itu masuk ke dalam tubuh. Apalagi sekarang penyemprotannya sudah sekitar jam setengah 5 sore. Jadi stomata dari kelapa sawit kita ini benar-benar terbuka. Jadi ini tadi penanggulangan untuk apogonia ya. Jadi ini ilustrasi saja. Itu yang sana nanti saya semprot kembali.
Jadi mudah-mudahan video saya bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe ya. Jadi mudah-mudahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia menjadi lebih maju lagi, lebih cerdas lagi dalam penanganan hama, dan juga kapasitas produksinya lebih meningkat lagi. Salam sukses selalu Mas. Saya lanjutkan lagi.